Nama aku Putri dan di channel YouTube aku ini, aku itu bakal bikin konten-konten tentang memasak, tentang baking, tips, trik, ide-ide jualan, serta inovasi-inovasi resep yang pastinya mudah kalian ikutin. Jadi aku nggak basa-basi lagi. Buat kalian semua, jangan lupa untuk support terus channel ini agar terus berkembang dan aku rajin banget uploadnya dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke? Thank you, happy watching. Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan bagiin resep kulit dimsum anti gagal ala Putri Arisani. Tapi sebelum aku bagiin resepnya, untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang karena subscribe itu gratis. Thank you. Ada 175 gram tepung protein tinggi, lalu ada 25 gram tepung tapioka, lalu ada 100 gram air hangat, lalu ada 2,5 gram kunyit bubuk, lalu ada 15 gram minyak sayur, lalu dan yang terakhir 2,5 gram garam. Nah, step pertamanya kita bikin bahan keringnya dulu ya. Kita tambahkan tepung terigu protein tinggi, lalu kita tambahkan tepung tapioka dan garam. Ini bahan keringnya, lalu kita aduk-aduk dan kita sisihkan. Nah, untuk step keduanya kita bikin bahan basahnya ya. Untuk bahan basahnya itu kita tambahkan 1 teaspoon kunyit bubuk ke dalam air hangat. Setelah itu kita aduk rata menggunakan balon whisk. Lalu kita tuang airnya ke bahan kering yang tadi. Tuangnya secara bertahap ya, sambil terus diaduk menggunakan balon whisk. Tujuannya itu agar adonannya tetap rata. Nah, setelah sekiranya sudah rata, kita bisa ulenin adonan tersebut menggunakan tangan. Tujuannya itu agar adonannya cepat kalis. Nah, sekiranya adonannya sudah agak kalis, kita bisa tambahkan 1 tablespoon atau 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng ke dalam adonan tersebut. Lalu kita tetap ulenin menggunakan tangan. Tujuannya itu agar adonannya itu benar-benar kalis dan rata. Tidak perlu terlalu kalis banget kayak adonan roti, tidak perlu, yang penting itu dia rata. Nah, setelah konsistensi adonannya seperti ini atau semi kalis, kalian bisa istirahatkan adonan selama 30 menit. Dan selama kita istirahatkan adonan, pastikan adonannya itu tertutup wrapping. Karena apa? Karena jikalau adonannya terkena udara terlalu lama, itu menjadikan tekstur kulit dimsumnya kering. Jadi kalau emang kalian tidak ada wrapping, kalian bisa menggunakan towel yang bersih, terus kalian basahin dengan air, lalu kalian tutup di atas adonannya agar adonannya tetap menjadi lembab, seperti itu. Nah, ini adalah adonan yang sudah didiamkan selama 30 menit. Habis itu kita buka, jadi konsistensinya tuh seperti ini. Dia tuh lembut tapi tidak lembek. Setelah itu kita potong sedikit, sisanya kita masukkan lagi ke dalam wadah yang tertutup wrap. Nah, kenapa harus tertutup? Karena kalau misalnya dia dibiarkan terbuka begitu saja, terkena udara, nanti dia teksturnya akan menjadi kering, akan lebih susah untuk digiling. Selain itu nanti hasilnya pun menjadi lebih kering. Nah, sekiranya sudah setipis ini, kita bisa cetak menggunakan ring cutter. Kalau emang kalian nggak ada ring cutter, kalian bisa pakai gelas ataupun kalian bisa pakai tutup gelas seperti ini. Jadi kita cutting ya. Nah, dan ini adalah hasilnya. Tuh, lihat sendiri. Ini tuh
banget bolong. Dan cara penyimpanannya itu sebelum ditumpuk kita olesin dulu dengan maizena. Kenapa dengan maizena? Karena maizena itu bebas gluten, jadi dia tidak akan menyerap ke dalam adonan tersebut. Nah, dan ini adalah hasilnya. Dalam satu resep itu bisa dapat 45 pieces, dan untuk self life-nya sendiri dia tahan sampai seminggu karena ini bebas pengawet. Nah, sekian resep dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bermanfaat.